Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya sudah mampir di channel kami. Langsung saja pada penjelasan materi gambar rangkaian kontrol dan daya stat delta otomatis. Kita fokus pada gambar yang sebelah kiri dulu. Sini sudah ada gambar rangkaian kontrolnya. Sini juga sudah saya buat kode-kodenya supaya nanti lebih mudah dalam waktu perakitannya. K1 dan K3 sebagai start. Setelah timer bekerja, K1 dan K2 akan berubah menjadi delta. Ketika tombol on ditekan, K1 akan bekerja. Meskipun tombol on ini dilepas, dia akan bekerja karena di sini sudah ada kontakan pengunci. Jadi ketika tombol ditekan, K1 akan bekerja, di sini akan mengunci, timer akan bekerja dan K3 akan bekerja sehingga terjadilah start. K1 dan K3 bekerja start. Nah, setelah beberapa saat timer akan bekerja. Sehingga kontakannya tadinya NC menjadi NO, yang ini yang NO menjadi NC, sehingga K2 akan bekerja. Setelah timer bekerja, K2 akan bekerja, sedangkan K3 akan mati karena di sini akan putus. Nah, jadi saya ulangi, ketika tombol ditekan, arus listrik akan mengalir lewat kontakan sini, K1, timer dan K3 akan bekerja. Setelah beberapa saat timer bekerja, K1 dan K2 yang bekerja, K3 akan mati. Nah, di sini juga ada kontakan NC dari K2 dan di sini ada NC dari K3 berfungsi sebagai kontakan pengunci, sebagai pengaman. Jadi ketika K3 bekerja, di sini akan mati. Begitu juga sebaliknya ketika K2 bekerja, di sini juga akan putus sebagai pengaman. Nah, itu tadi penjelasan dari rangkaian kontrolnya. Kita lanjut untuk ke penjelasan rangkaian dayanya. Kita lanjut untuk penjelasan gambar rangkaian dayanya. Di sini sudah ada MCB 3 pas, K1, K2 dan K3 atau overload. Dan di sini juga sudah ada motor beserta gambar belitannya supaya lebih mudah untuk menjelaskan prinsip kerja dari rangkaian daya itu sendiri. Bahwasanya prinsip kerja dari rangkaian daya stat delta adalah terjadinya perputaran arus listrik. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya gambar kita benar? Yaitu dengan kita mengurut alur listriknya mulai dari R, di sini R, masuk ke RK2, masuk ke V2 belitan, V1, di sini keluar, masuk ke S-nya K1, S keluar masuk ke S-nya K2, sini masuk ke belitan W2, W1 keluar masuk ke TK1, TK1 masuk ke T-nya K2, TK2 masuk ke belitan U2. Nah, sini U2 kembali lagi masuk ke RK1. Lah, di sini terjadi perputaran arus listrik. Dia akan kembali terus-menerus, kembali ke awal lagi. Nah, di sini bahwasanya gambar kita telah benar karena terjadi perputaran arus listrik. Jika gambar teman-teman di sini K1 masuk K1, R-nya K1 kembali lagi ke R-nya K1, bisa dipastikan bahwasanya gambar teman-teman bisa salah. Nah, untuk koneksi startnya ini di sini harus di sini koneknya seperti ini. Nah, untuk koneksi ini boleh diacak ya teman-teman. Di sini saya buat seperti ini supaya lebih bagus saja. Ini dibolak-balik tidak masalah karena tidak berpengaruh. Yang terpenting adalah koneksi di sini. Kuncinya adalah di sini. Kita harus benar. Kalau di sini salah, bisa-bisa motor bisa terbakar. Jadi tidak bisa bekerja. Oke, itu tadi penjelasan dari gambar rangkaian daya. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke prakteknya.
Oke teman-teman, untuk materi yang terakhir yaitu perakitan rangkaian daya stat delta. Di sini sudah saya rakit, sengaja saya rakit supaya lebih cepat, mempersingkat waktu, nggak lama-lama karena koneknya ini bisa lama. Sama seperti ada di gambar, yaitu R, sini R, ketemu R, keluarnya juga R, sini adalah sambungan bintangnya, sini S, jalurnya S, ketemu juga S, keluar juga S, warnanya juga sama. Sini T, jalurnya T, sini T, keluarnya juga sama T. Nah, langkah selanjutnya setelah kita merakit kontrol dan kontrol kita sudah benar, kemudian kita rakit daya, sudah siap atau sudah ready. Langkah selanjutnya adalah kita tidak boleh langsung mengoneksi di sini, teman-teman. Langkah selanjutnya yang benar adalah kita connect terlebih dahulu kabel yang ada di motor, sehingga nanti kita bisa menentukan sambungannya yang di sini dengan menggunakan alat multitester atau biasanya disebut AVO. Oke, kita coba rakit motornya dulu. Oke teman-teman, untuk selanjutnya yaitu kita langsung koneksi motor. Di sini sudah saya connect untuk mempercepat waktu. Yang terpenting adalah dalam koneksi stat delta adalah kita tahu ujung-ujungnya. Wah, bahwasanya di sini adalah ujungnya U1, V1 dan W1. Di sini W1, U1 dan V1. Jadi ujung-ujungnya sama. Yang terpenting adalah ujungnya sama. Kita koneksinya boleh bolak-balik, nggak harus seperti ini. Yang terpenting adalah kita tahu ujung-ujungnya. Ini kelompok ujungnya U1, V1 dan W1. Ini kelompok ujungnya U2, V2 dan W2. Nah, setelah kita tahu ujung-ujungnya, terus kita connect, kita lanjut untuk cek koneksi pada kontaktor. Oke, saatnya kita connect di bagian kontaktor. Ini adalah bagian yang paling menentukan dan kuncinya ada di sini. Yang bagian atas ini sama seperti yang ada di gambar rangkaian daya. Sini juga sama, di sini rangkaian bintangnya sama. Yang paling menentukan adalah bagaimana kita mengoneksi pada kabel power motor ini. Untuk kelompok kabel power yang ini boleh ditaruh di K2 dan ini juga boleh ditaruh di K1. Yang terpenting adalah waktu cek koneksi. Untuk melakukan cek koneksi kita harus menggunakan AVO. Kita ambil skala ohm. Nah, yang terpenting adalah di sini. Harap teman-teman memperhatikannya dan mengingatnya. RK1 harus nyambung dengan SK2. Sini nyambung. Sedangkan SK1 harus nyambung dengan TK2. TK1 harus nyambung dengan RK2. Nah, kuncinya ada di sini. 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 1. Nah, di sini harus benar. Jika rangkaian teman-teman sini 1 dengan 1, RK1 dengan RK2 nyambung, berarti rangkaian teman-teman salah. Yang benar adalah 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 1. Nah, sini harus benar. Nah, itulah tadi kuncinya. Harap teman-teman ingat dan memahami supaya lebih mudah dalam waktu koneksi rangkaian kontrol dan daya stat delta otomatis.